Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rom dengan NIM 22.033/2022, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Smart Living. Yang pertama itu pengertian Smart Living. Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Adapun teknologi utama dalam Smart Living yaitu Internet of Things, yang kedua kecerdasan buatan, yang ketiga Big Data, yang keempat komputasi awan, yang kelima teknologi 5G. Adapun manfaat Smart Living, yang pertama itu meningkatkan kenyamanan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang keempat itu meningkatkan keamanan, yang keempat meningkatkan keberlanjutan. Adapun tantangan dari Smart Living yaitu keamanan dan privasi, di mana penggunaan perangkat pintar yang terhubung ke internet meningkatkan risiko pelanggaran keamanan dan privasi. Data pribadi dan informasi eksistensi dapat rentan terhadap serangan siber. Yang kedua itu interoperabilitas, yaitu banyak perangkat pintar yang berasal dari berbagai produsen seringkali tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Ini menciptakan tantangan dalam menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan berfungsi dengan lancar. Yang keempat itu biaya dan aksesibilitas. Teknologi pintar bisa mahal, membuat tidak terjangkau bagi banyak orang. Selain itu ada juga tantangan dalam mendistribusikan teknologi ini secara merata sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Yang keempat itu ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi pintar dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, ada risiko ketergantungan berlebihan yang dapat mengurangi keterampilan manual dan interaksi sosial. Selanjutnya itu infrastruktur dan konektivitas. Yang keenam regulasi dan kebijakan. Yang ketujuh kesadaran dan pendidikan. Yang kedelapan itu keberlanjutan dan dampak lingkungan. Dimana meskipun teknologi pintar dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, produksi dan pembuangan perangkat pintar dapat berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, solusi Smart Living harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Cara mengatasi tantangan Smart Living. Mengatasi tantangan ini dan memberikan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi kehidupan yang cerdas dan berkualitas. Selanjutnya itu implementasi Smart Living. Yang pertama itu perencanaan dan penelitian, yaitu menilai kebutuhan dan potensi manfaat teknologi pintar melalui penelitian dan perencanaan yang matang. Yang kedua itu pilih teknologi yang tepat, yaitu menentukan teknologi dan perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik dan anggaran. Yang ketiga itu pilot project. Yang keempat itu pelatihan dan edukasi, di mana memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan teknologi pintar dan memaksimalkan manfaatnya. Yang kelima itu evaluasi dan penyesuaian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja sistem yang diimplementasikan. Adapun penerapan Smart Living yaitu yang pertama itu di rumah pintar, penggunaan perangkat untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan keamanan. Yang kedua itu kota pintar, infrastruktur kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang ketiga itu kesehatan pintar, menggunakan wear lab dan aplikasi kesehatan. Yang keempat itu mobilitas pintar, yaitu sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Adapun masa depan Smart Living, beberapa tren dan perkembangan yang dapat kita hadapkan di masa depan untuk Smart Living yaitu konektivitas dan IoT yang lebih canggih.
Yang kedua itu AI dan ML. Yang ketiga itu keamanan dan privasi yang lebih baik. Yang keempat keberlanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima kesehatan dan kesejahteraan. Yang keenam ruang dan perangkat multifungsi. Yang ketujuh pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedelapan mobilitas pintar. Yang kesembilan ekonomi digital dan e-commerce. Yang ke yang ke-10 itu partisipasi komunitas dan keterlibatan warga. Adapun pertanyaan dari saudari Rizka yaitu bagaimana konsep smart living diterapkan di rumah modern. Konsep smart living atau kehidupan cerdas di rumah modern diterapkan melalui berbagai teknologi dan perangkat yang terintegrasi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisien dan keseluruhan kualitas hidup penghuni. Ada beberapa yang diterapkan di rumah modern seperti otomatis rumah, yaitu sistem pencahayaan cerdas seperti lampu yang dapat diatur intensitas dan warna melalui aplikasi atau suara. Yang kedua itu keamanan dan keselamatan, yaitu menggunakan kamera pengawas dan sensor gerak. Selanjutnya yang ketiga itu manajemen energi, yaitu sistem energi terbarukan seperti panel surya dan sistem penyimpanan baterai yang terintegrasi dengan jaringan listrik untuk di rumah. Yang keempat itu hiburan dan konektivitas, yaitu sistem suara multi-room. Yang kelima kesehatan dan kebugaran, di mana peralatan kebugaran terhubung seperti treadmill atau sepeda statis yang dapat terhubung ke aplikasi kebugaran untuk memantau dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang keenam itu asisten virtual, seperti asisten suara seperti Amazon, Google Assistant, atau Apple Siri yang dapat mengendalikan berbagai perangkat rumah cerdas, mengatur jadwal, meningkatkan tugas dan memberikan informasi secara langsung. Adapun pertanyaan kedua dari saudari Andi Firkatun Najih yaitu apa saja resiko keamanan yang terkait dengan smart living. Risiko keamanan yang terkait dengan smart living yaitu seperti akses yang tidak sah, yaitu perangkat smart living yang diretas oleh peretas untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke rumah, mencuri data pribadi, bahkan mengendalikan perangkat. Yang kedua itu mencuri data, seperti perangkat smart living dapat mengumpulkan banyak data tentang diri kita seperti kebiasaan rumah tangga, lokasi, dan bahkan percakapan. Data ini dapat dicuri oleh peretas dan digunakan untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas atau penipuan. Yang ketiga itu gangguan. Yang keempat itu resiko yang keempat itu pengambilan perangkat. Hal ini dapat memberikan peretas kendali penuh atas perangkat yang dapat mereka gunakan untuk tujuan jahat. Misalnya peretas dapat mengambil alih kamera keamanan untuk menonton kegiatan kita sehari-hari, atau mengambil alih kunci pintar untuk mengunci kita di luar rumah. Adapun pertanyaan ketiga itu mengapa dibutuhkan smart living dalam kota cerdas. Smart living dibutuhkan dalam kota cerdas karena yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua meningkatkan keberlanjutan. Yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat itu meningkatkan ekonomi, di mana menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan bisnis, investasi. Secara keseluruhan itu smart living adalah komponen paling penting dalam kota cerdas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan keberlanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan ekonomi. Adapun pertanyaan dari saudara Fendi, apa contoh perangkat atau sistem yang termasuk dalam kategori smart living?
Beberapa contoh perangkat atau sistem yang termasuk dalam kategori smart living yaitu perangkat smart home seperti pencahayaan, keamanan, eh, termostat, peralatan, speaker pintar. Yang kedua itu sistem smart living, yaitu sistem otomatisasi rumah, sistem keamanan. Adapun contoh lain dari perangkat dan sistem smart living yaitu kendaraan self driving, yaitu mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa input manusia. Yang kedua itu kota pintar, kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya seperti sistem transportasi yang lebih efisien dan pencahayaan jalan yang hemat energi. Pertanyaan kelima yaitu dari saudari Nur Rakifa, apa saja faktor yang mendorong pertumbuhan smart living? Faktor yang mendorong pertumbuhan pasar smart living yaitu meningkatnya adopsi teknologi Internet of Things. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran akan efisiensi energi dan keberlanjutan. Yang ketiga itu meningkatkan permintaan akan kenyamanan dan kemudahan. Yang keempat itu meningkatnya pendapatan dan daya beli konsumen. Yang kelima itu dukungan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang ada di Indonesia yang mendorong pertumbuhan pasar smart living, diantaranya itu meningkatkan penetrasi internet, yang kedua meningkatkan penggunaan smartphone, yang ketiga itu meningkatnya kesadaran akan manfaat smart living, yang keempat meningkatnya jumlah pengembangan perangkat smart living, yang kelima itu dukungan pemerintah. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.